Lembaga Bantuan Hukum, atau LBH, Pemantau Aset dan Pencari Keadilan, atau PA dan PK Indonesia, menggelar Rapat Kerja Nasional, Rakernas 3 tahun 2023, di Hotel Kailani INN Medan, Sabtu tanggal 30 September tahun 2023. Dalam Rakernas yang diselingi dengan pelatihan paralegal LBHPA dan PK Indonesia, sebagai narasumber Ketua Umum LBHPA dan PK Indonesia, Jauli Manalu, SH. Masalah pidana, ini rumit. Baru di Simalungun, kalau lihat ada pirang bidan sama anak yang dibunuh, kita yang menangani. Sudah pernah orang lain menangani. Kenapa? Dari LBH-PK apokatnya diambil, dilihat di Google sama YouTube. Siapa sebenarnya ini? Orang-orang LBH-PK Indonesia. Bukan pimpinannya dilihat, oknum-oknumnya yang bisa bermasyarakat, bisa menerima aspirasi daripada kalian. Jangan ditinggalkan klaim-klaim kita. Itu kunci daripada LBH-PK Indonesia. Sampai titik manapun itu, pasti cari orang. Sampai titik manapun. Ini loh, tidak ada ini orang mahasiswa, maaf ya, ini baru tamat ini pakar pengacara ini apa ini? Orang kita apa ini? Chinese dia cuma pintar ini enggak apa juga nih bakal pengacara udah tamat, Wanto. Udah tapi nggak melapor terus sama aku kan? Nanti mau jadi jaksa kau. Dan saya udah berapa bekas-bekas dari anggota saya sudah ada hakim, jaksa ada. Ini Riswani. Semua kena yang berkompeten di dalamnya, yang membantu di dalamnya itu semua kena. Nah, apa sih undang-undang yang mengatur hukum PPA? Itu ada Undang-Undang Dasar 45. Beni Saragi, SH, MH. Untuk Pak Jeffrey, kami silakan sini. Semua baru Matla, Mata Ginting sama Loli. Inilah tim baru. Ini tim baru ahli IT semua nih, ada yang dukung juga ini. Dan terlebih lagi di Persimbolon ini adalah magang yang pernah magang di LBH ini. Dan ini semua mereka ini bertiga ini sudah berstatus sebagai pengacara dan sudah resmi memiliki kartu anggota. Jadi sebelumnya kita memperkenalkan diri, ini adalah Mata Ginting Borginting, Mata Borginting, Deputi Bolon, dan itu adalah Sudirman Loli, orang Nias. Jadi kita ini ada 5 suku yang berdiri di DPR. Nah ini Deputi Bolon termasuk pendamping kita sebagai konseptor, Mata Ginting sebagai eksekutor, berhadapan dengan klien dan berhadapan dengan kepolisian. Loli didampingi dengan Mata Ginting. Nah, jadi untuk sementara supaya lebih cerah lagi, supaya ada ilmunya mereka ini. Rio Santoso. Sama, di luar pengadilan juga sama suratnya. Itu jelas ya. Kemudian bagaimana caranya meminimalisir agar menghindari kegagalan dalam proses mediasi. Perlu diketahui ya, yang di surat di terakhir ini, yang di penutup itu mediator menyampaikan hasil dari mediasi ini ada 3, berhasil sebagian dan gagal. Hadir dalam Rakernas para pengurus DPP, DPD dan seluruh DPC Kabupaten Kota Sesumut. Hadir juga pada kesempatan itu, Ketua Cahaya Kemenangan Prabowo atau CAKEP, Ibu Cahaya Raza. Setelah kita bantu lalu dia kembalikan, ya kan? Nah, ini yang artinya tidak paham betul, gitu kan? Jangan ada ketakutan, karena ini sudah sesuai mekanisme enggak kan gitu? Seperti apa nih mekanismenya? Kalau sudah diserahkan
kuasa hukumnya ke sini, maka biarkan orang-orang di LBH ini yang diketuai oleh Pak Jauli melakukan itu. Ya Pak ya. Nah itu saya harapkan ke depannya saudara-saudara sekalian ya lebih memperhatikan lingkungan, speak up tentang apa yang menjadi hak kita, jangan diam. Itu aja Pak. Sekali lagi saya terima kasih ya sudah diundang ke sini oleh Pak Jauli yang kebetulan ya ketua daripada LBH PA dan PK. Itu aja, Mas untuk semua. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan untuk buat saya. Ketua LBH PA dan PK Indonesia, Jauli Manalu SH mengatakan, Rakernas ketiga, selain bersilaturahmi sesama pengurus, juga untuk melatih dan mendiklat para anggota tentang hukum, sehingga kelak bisa pendamping hukum di masyarakat. Sampai ke desa, sampai kecamatan, sampai kabupaten, dan bahkan provinsi seluruh Indonesia. Sehingga sesuai Rakernas, para peserta akan diberikan sertifikat. Dalam pemaparannya, Jauli mengatakan, jangan menyia-nyiakan klien, tetapi harus berbuat yang terbaik. Pada kesempatan itu, Jauli juga memaparkan peranan LBH di masyarakat, termasuk peranan lembaga swadaya masyarakat LSM, yang sama-sama membela kepentingan masyarakat. Jadi LBH juga tidak bisa terlepas dari LSM, harus saling berkolaborasi, sebut Jauli Manalu SH yang juga Ketua Umum LSM LPPASRI tersebut. Rakernas yang berlangsung sehari tersebut akan menghasilkan berbagai kesimpulan yang nantinya para peserta diharapkan menerapkannya di tengah-tengah masyarakat. Pada saat narasumber Rini Rizwani memberikan pemaparan dan pelatihan pada para peserta calon penerima sertifikat paralegal, Bangun MT Manalu dari Kabupaten Tapanuli Utara, yang juga sebagai Ketua DPC LSM LP PAS RI, menyampaikan kalau di tempat domisilinya, visum itu tidak gratis. Pada saat korban pemukulan, yang dialami anaknya sendiri, dia menuturkan harus bayar 400.000 lebih. Izin kedua, perkenalkan Bu, nama saya Bangun MT Manalu dari Tapanuli Utara ya. Jadi izin teman-teman, ini agak menambah waktu sedikit nih ya, tapi saya tertarik dengan apa yang Ibu sampaikan tadi ya, masalah visum. Kebetulan ini sudah kita alami sendiri ya, yang dimana Ibu katakan tadi visum itu digratiskan gitu ya. Jadi saya sendiri yang mengalami di Tapanuli Utara ya, kebetulan anak saya dipukul orang lah ya, atau dikeroyok gitu ya. Jadi satu hal yang saya alami ketika kita melapor ke Polsek ya, pas yang Ibu katakan, artinya sebelumnya kita langsung ke medis ya. Di sana ditolak, harus ada rekomendasi dari polisi ya, pihak yang berwajib gitu. Jadi kita ke Polsek lagi. Setelah kita ke Polsek, di sana Polsek mengatakan bahwasanya tidak diterima dengan alasan ini kasus di bawah umur. Jadi harus disarankan harus ke Polres gitu. Di sana saja kita sudah kendala Bu, sebagai masyarakat biasa ya, yang dimana jalan tempuh mungkin kalau dari kecamatan atau desa dusunnya harus menempuh jalur ke Polres gitu. Sudah memakan waktu yang nggak tahu lah Bu ya. Jadi sudah kendala gitu. Dan yang saya alami, saya membayar kemarin itu untuk uang visum 395.000 gitu. Jadi tidak digratiskan gitu. Jadi ini karena pemukulan saja, seperti yang Ibu sampaikan tadi, maaf, bagaimana kalau memang itu, tapi jauh-jauh lah, jangan sebagai dialami keluarga kita gitu ya. Kalau itu seperti hal yang tadi pelecehan gitu, mungkin lebih berat lagi biaya yang dibutuhkan ke sana gitu. Jadi mungkin mana tahu Ibu ada memberikan solusi dari mana sih dikabir untuk uang visum tadi. Butuh penjelasan aja sih Bu, terima kasih sebelumnya. Baik Pak. Bapak di Tapanuli Utara di mana Pak? Tarutung Bu, Tarutung. Saya 4 tahun di sana Pak. Oh iya, makasih Bu. Iya. Kebetulan suami pernah dinas di sana Pak. Jadi pekerjaan saya pada intinya itu ikut suami Pak. Baik Pak, memang itu visum itu sebenarnya sih
Kalau menurut saya itu udah ada perpunya, Pak. Tapi terkadang di daerah itu nggak ada sosialisasinya. Nah, bisa Bapak lakukan seperti itu. Satu, Bapak minta dari kepala desa surat keterangan tidak mampu. Itu. Tapi dan yang kedua, Bapak melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ada kan, Pak? Ada. Nah, Bapak lapor. Anak ini itu bahkan nanti sampai psikologi, sampai psikologinya pun dikasih sama mereka. Itu makanya bapak-bapak yang mau memang serius di LBH dan konsen di perempuan dan anak, pada setelah ini, setelah menerima SK dari Pak Manalu, yang paling awal Bapak datangin itu ialah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Itu yang saya Pak, memang awalnya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pak. Saya relawan malah, Pak, dari kementerian. Jadi itu yang paling penting Bapak datangin. Setelah itu mungkin baru ke Polres, ke Polsek setempat. Dan memang kasus PPA tidak bisa di Polsek, Pak, karena mungkin Polsek nggak punya penyidiknya. Tidak ada penyidiknya. Di Polres pun kan penyidiknya khusus. Kan khusus penyidiknya. Ada penyidik khusus. Nah, itu dia. Makanya tadi yang saya iniin solusinya mungkin dari LBH kita mempercepat adanya satu paralegal satu desa. Karena apa? Ketika kita punya surat kuasa, kita bisa langsung ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kita bisa langsung ke Polres, Pak. Jadi nggak usah melalui Polsek lagi, kasihan. Visum juga itu udah langsung nanti. Mereka langsung kasih rekomendasi. Kalau kita ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, mereka langsung kasih rekomendasi. Dan mereka akan tanya, Bapak butuhnya apa? Pengacara ada, mereka sediakan juga. Nah, kalau kita ada di dalam lingkup mereka akan arahkan ke kita untuk kasus yang lain. Psikologi anak yang dalam keadaan trauma itu butuh psikologi, Pak. Dan kalau kita bayar psikologi privat itu sangat mahal. Nah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu menyediakan, Pak. Mereka menyediakan. Jadi itu, Pak. Kuncinya setelah menerima SK, bapak-bapak silahkan beraudiensi dengan bupati langsung atau dengan wali kota atau dengan pejabatnya dulu. Yang paling penting itu satu, Polresta atau yang kedua Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ini biangnya kasus, Pak. Tempatnya kasus ini. Kan memang tugas kita mencari kasus. Kan gitu. Mencari kasus, mendampingi dan memberikan solusi. Itu tugas kita. Oke, Pak? Hingga berita ini diterbitkan, para peserta Rakernas masih mengikuti pelatihan dari Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Reporter Berita TV Online, targetdaerah.com melaporkan.